Saudara-saudara, mari mau saya ajak setiap kita untuk lebih fokus lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena roh Tuhan Yesus sendiri yang selalu menyertai hidup kita. Mari kita mau menyembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertanda
kepadamu Tuhan. Kami mau menyambut firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang mampu mengubah hidup kami, mampu mengubah pikiran kami ya Tuhan, cara pandang kami ya Tuhan, perbaharui hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan sore hari ini Tuhan, kami siap mau menyambut firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Berkat dari Tuhan. Nah, kenapa saya kasih judul atau tema berkat dari Tuhan? Ternyata ada berkat yang tidak dari Tuhan. Bahkan saya nggak mau pakai kata berkat, karena berkat selalu datang daripada Tuhan dan kutuk bukan daripada Tuhan. Nah, itu. Jadi berkat dari Tuhan, kutuk bukan dari Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa berkat itu apa, sehingga kita tahu nih, berkat itu dari Tuhan tuh kayak mana, dan kutuk itu seperti apa. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu berkat itu apa. Berkat itu dari kata barak, itu artinya adalah pujian. Dan itu hanya ditujukan kepada Tuhan. Hanya ditujukan kepada Tuhan. Dan kalau berkat itu diberikan kepada manusia, itu harus kembali kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan memuji manusia, artinya Tuhan mau pujian itu kembali kepadanya. Karena segala pujian itu hanya untuk Tuhan. Dan kalau misalnya kita definisikan bahwa berkat adalah sebuah karunia, sebuah kemurahan daripada Tuhan untuk membuat kita dapat menjadi kudus di hadapannya. Berkat adalah karunia yang membuat kita dimampukan menjadi kudus di hadapannya. Jadi berkat itu adalah alat. Berkat itu adalah karunia daripada Tuhan. Berkat itu adalah kemurahan daripada Tuhan. Agar kita dapat dimampukan Tuhan untuk menjadi sempurna di hadapannya. Menjadi kudus di hadapannya. Nah, ada beberapa kesimpang siuran soal berkat di kalangan orang Kristen. Seringkali berkat itu dipandang sebagai sesuatu yang material. Berkat itu selalu diidentikan dengan harta. Berkat itu selalu diidentikan dengan barang. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu, membeli sesuatu, kita langsung bilang itu berkat daripada Tuhan. Memang kita nggak bisa sangkal juga, ya tentu itu dari Tuhan. Tapi apakah itu berkat? Apakah itu memampukan kita untuk dapat disempurnakan? Apakah hal itu mampu membuat kita jadi kudus? Coba gimana kalau misalnya kita beli mobil bagus, apakah kita langsung jadi kudus? Gak tahu ya. Gitu. Apakah kalau kita misalnya beli motor, kita beli HP bagus, apakah kita jadi kudus? Oh iya. Jadi kita harus bisa bedakan mana yang berkat, mana yang bukan. Selain daripada berkat, bukan juga itu jadi kutuk, enggak. Tapi kalau misalnya berkat itu ada alat yang dikasih Tuhan, karunia, kemurahan yang dikasih Tuhan agar kita dimampukan menjadi kudus. Jadi harus jelas di sini ya, Bapak Ibu. Nah, karunia daripada Allah itu di perjanjian lama bisa ditunjukkan lewat hasil panen. Nah, ini, lewat hasil panen. Kita lihat di Ulangan 28 ayat 8. Ulangan 28 ayat 8 bilang begini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu,
Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, di sini lagi mau ngomongin bahwa ketika umat Israel, ketika bangsa Israel nanti lumbungnya dipenuhi oleh panen yang besar, panen yang bagus, nantinya itu akan dikembalikan kepada Tuhan. Jadi ketika Anda diberkati, usaha Anda dibuat sukses Tuhan, usaha Anda itu harus kembali kepada Tuhan. Dan kalau usaha Anda tidak kembali kepada Tuhan, itulah yang namanya bukan berkat, alias kutuk. Berkat usaha Anda, maksudnya segala usaha yang Anda buat bisa jadi kutuk kalau itu bukan untuk Tuhan, itu bukan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi segala tindakan Anda, tindakan ya, yang tidak untuk Tuhan, jadi apa yang Anda dapat, terus bagaimana Anda bersikap. Nah ini nih. Jadi kaya belum tentu itu berkat kalau tindakan Anda menghabiskannya bukan untuk Tuhan, atau motivasi Anda bukan untuk Tuhan. Tapi kalau Anda tidak kaya, pas-pasan, bahkan miskin, tapi motivasi Anda memberi untuk Tuhan, itu berkat. Berkat yang daripada Tuhan, salah satunya adalah berkat rohani. Efesus 1 ayat 3 bilang begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga, ini lagi mau ngomongin soal Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa sudah memberikan penyataan atau pewahyuan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Pewahyuan di dalam Yesus Kristus itu sudah sempurna dikasih ke kita semua. Kita bisa pelajari figur Yesus seperti apa, kita bisa pelajari sempurna itu seperti apa lewat Yesus. Jadi mari kita teladani Yesus sebagai bentuk ucapan syukur kita atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu apa? Karakter Yesus Kristus. Kita harus tahu itu Bapak Ibu. Sehingga ketika kita hidup, kita mempunyai pola pikir, kita mempunyai karakter, kita mempunyai tindakan, kita mempunyai output yang menyenangkan Tuhan. Bahkan menjelang kematiannya, Yesus tidak berdosa. Yesus tidak mengelak dari panggilannya. Orang-orang yang menyadari berkat Tuhan tidak akan pernah lari dari panggilan. Orang yang tahu kemurahan Tuhan, orang yang tahu betapa berharganya karunia dari Tuhan, tidak akan pernah lari daripadanya, melainkan mengupayakan bagaimana kemurahan, bagaimana karunia, bagaimana berkat Tuhan dapat berkembang dalam hidupnya. Salah satunya dengan apa? Bersyukur. Orang-orang yang menerima berkat Tuhan akan selalu bersyukur. Apakah berkat harus selalu tentang materi? Enggak. Apakah berkat selalu tentang hal-hal yang bahagia menurut orang? Enggak. Bahagia definisi umum kan ya sesuatu yang membuat hati atau jiwa kita senang. Tapi enggak Bapak Ibu. Satu kali saya nonton sebuah acara di YouTube. Lalu orang ini difabel Bapak Ibu. Tangan
kanannya putus karena satu kejadian, jadi harus diamputasi. Saya bangganya di situ, even dia bukan dari Kristen, tapi saya terharunya waktu dia bilang, ketika saya divonis dokter untuk diamputasi, saya nggak menyalahkan Tuhan sama sekali. Saya nggak menyalahkan Tuhan sama sekali. Tapi di situ saya cukup drop dan saya mulai mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu percaya nggak percaya ya, beberapa bulan lalu dia menang, dia asli Indonesia, dia menang medali emas itu untuk Olimpiade Paralimpik cabang olahraga panahan. Itu dia itu bukan kidal, bukan left handed, tapi tangannya kan putus kanan. Dia bisa medali emas, juara 1 deh. Jadi ketika berkat Tuhan kita sadari, kita terima dengan penuh ucapan syukur dalam segala keadaan apapun, bahkan yang orang bilang sial, itu tidak akan membuat Anda lari daripada Tuhan, bahkan tidak akan membuat Anda menyalahkan Tuhan atas keadaan hidup, tidak akan membuat Anda depresi, tidak akan membuat Anda lelah untuk menjalani hidup kok gini-gini aja, bosan banget ya Tuhan kok banyak yang manfaatin aku, kok banyak yang kucilin aku, kok banyak yang jauhin aku, kok banyak yang ngatain aku, kok aku sering dimarahin bos, aku sering begini, aku sering begitu. Orang-orang yang menerima berkat Tuhan itu akan dimampukan Tuhan untuk membawa keceriaan kepada sekitarnya, untuk membawa perubahan ke sekitarnya. Ayub menunjukkan bahwa ketika segala keadaan tidak memihaknya, tapi di situ dia tetap percaya. Ayub loh Bapak Ibu, anak hilang semua, mati semua anaknya, kekayaannya ludes semua, istrinya meninggalkannya, teman-temannya menghasut dia untuk menyalahkan Tuhan, bahkan untuk menyalahkan dirinya sendiri. Tapi dia tetap percaya, dia bertahan di situ, bahwa Tuhan tidak pernah salah. Ketika orang menerima berkat, dia tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Berkat dari Tuhan adalah berkat yang membuat dia dekat pada Tuhan, bukan yang menjauhkannya pada Tuhan. Sekian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Biar Tuhan yang selalu memimpin jemaat-jemaat HOG, House of Grace Tuhan. Kau berkati Pastor Yuki dan Pastor Vila dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Ini kami semua hanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Mari kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu itu dapat menjadi berkat buat kehidupan kami, juga buat orang-orang di sekitar kami. Biarlah firman-Mu itu dapat tumbuh Tuhan di dalam hati kami, di dalam jiwa kami, dalam pikiran kami, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami dapat menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia maupun pemerintah Australia Tuhan, biar Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, manfaat daripada-Mu untuk menangani pandemi ini Tuhan, sehingga Tuhan tetap Tuhan
penyakit ini dapat dikendalikan Tuhan dan dapat segera berakhir ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kami lepaskan Tuhan roh sukacita dan sejahtera Tuhan, dan segala roh sakit penyakit kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang dalam keadaan struggle Tuhan, dalam keadaan terjepit Tuhan, dalam keadaan ada masalah Tuhan. Biarlah Kau berikan kekuatan Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan Kau yang cukupi Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan pekerjaan lagi Tuhan. Kau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan mereka yang struggle dalam kesehatannya Tuhan, Kau mau sembuhkan, Kau mau berikan kekuatan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami percaya kami gak sendiri Tuhan. Kami punya Allah yang besar Tuhan, Allah yang lebih besar dari apapun juga, Allah yang lebih besar daripada setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih, kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu beserta dengan kami. Terima kasih banyak, terima kasih sekali lagi. Dan biarlah Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah pimpin ibadah kali ini. Biarlah Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tangan penyertaan-Mu selalu sempurna Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami akan kembali Tuhan pada aktivitas kami kembali masing-masing. Kami akan kembali ke tengah keluarga kami masing-masing. Kami akan kembali Tuhan ke tengah dunia kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya tangan penyertaan-Mu selalu menyertai kami. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus teladanku, ku mau hidup bagimu. Hati yang hancur Kau jadikan baru, sempurna bagimu. Yesus teladanku, ku mau hidup seperti-Mu. Hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagi-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus teladanku, ku mau hidup seperti-Mu. Hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagi-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus
tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku.